pengawasan. Ya sudah, karena saya tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Niki Rahman. Akan muncul menonton di Kabupaten Indramayu, Jawa Timur. Saat hari ini Wakil Bupati Indramayu Luki Hakim memberi penjelasan karena beberapa wakil tersebut mangkir dari rapat paripurna. Ataupun kepala desa yang stay di tempat. Saya mau tanyanya kemana? Saya nggak tahu nomor teleponnya camat, saya nggak tahu nomor teleponnya UU. Kan harusnya saya tanya sama ajudan saya, ajudan saya itu nggak ada. Ya sudah, berarti saya mengawasinya, lihat jalanan saja. Ternyata jalanan Indramayu itu parah sekali. Mobil saya itu SUV, mobil dinas itu SUV itu sampai gesrok gitu karena jalannya rusak sekali. Masyarakat pada ngadu sama saya harus menyampaikan kan, ini hasil kerja saya kan. Cara nyampainya gimana? Apakah saya tulis di media sosial? Kan saya tidak bertanggung jawab pada media sosial. Makanya Instagram saya jarang saya pasang tentang kinerja saya karena memang tanggung jawab saya itu kepada bupati yang nanti bupati pun bertanggung jawab kepada masyarakat melalui DPRD. Jadi saya pikir saya mau mengajukan semua kinerja saya dan pengawasannya kemana, karena nggak ada tools yang ajudan saya. Oke, sampai akhirnya kebingungan itu saya langsung beradaptasi saja. Nah, menjadi aneh kan ketika dikatakan saya mangkir, nah ini menjadi presiden buruk bagi saya. Saya tidak mangkir. Saya kalau misalnya ditugasin pun saya akan stay di sini kalau orang tugasnya seperti itu. Lalu ketika saya membuat berita, memberikan statement, alhamdulillah ternyata itu ditanggapi oleh netizen dan akhirnya ditanggapi juga oleh Pak Ketua Dewan yang cukup mulut, harum wanginya, yang baunya gitu. Untuk minta baunya, wah alhamdulillah nih. Akhirnya saya didengar. Lalu berikutnya tuh ada beberapa secara personal lah gitu bahwa nanti akan kami panggil Bapak karena Bapak ini men-challenge, menantang, ini bisa berbahaya menjadi bola liar. Betul, saya terima kasih Pak karena saya diundang di sini. Karena kalau tidak, maka seperti saya katakan martabat dewan bisa rusak karena ketika wakil bupati tiba-tiba menantang debat tidak diladeni, kesannya seperti ada sesuatu yang buruk kan, tapi alhamdulillah ternyata martabat dewan tidak rusak, masih baik dan sangat luar biasa. Malah kemudian percakapan seperti ini. Oke, barangkali Pak Bos kira nanti berkembang. Nanti bisa detail ya. Kalau ditanya detail saya bisa. Kesimpulan ditangkap. Iya. Bapak juga bingung. Apakah dan polis? Bingung. Tadi saya tidak bisa mendapatkan undangan sama sekali, saya nggak tahu Pak itu. Artinya belum jelas apakah saya harus polis ya Pak ya. Iya. Oke. Baik Pak Bos, sedikit barangkali tadi sampai oleh teman-teman ditangkap kondisi situasi sudah kebatiran Bapak hari ini sebagai bupati atau wakil bupati Indramayu. Bapak Ibu saya hormati, ini menjadi penting dan diberhadapkan dengan Undang-Undang 23 dan perubahan tahun 2015 untuk secara eksplisit dan struktural sudah ada. Bagaimana kaitan bupati dan bupati tertuang di dalam undang-undang yang perubahan kaitan 2015 itu Pak. Bagaimana kaitan itu tentu kita akan bisa menjawab pertanyaan terkait dengan sudahkah langkah upaya Pak Wagub kepada bupati ini dari pasal 66 Pak terkait dengan di poin sebagaimana di ayat 3 itu ada pengikat sebagaimana pada Pak Bupati dan linear dengan apa yang disepakati dan debat tadi. Izin Pak Ketua, tadi kan saya sampaikan itu ketika saya membuat statement dan ternyata sampai hari ini pun lebih memburuk lagi. Jadi supaya nanti teman-teman Dewan Bapak tahu bahwa hari ini seperti apa. Ini sedikit ya, 1-2 menit. Jadi bahkan sampai hari ini pun tadi saya sudah datang lagi, saya cek, saya sampai videokan bahwa kantor wakil bupati itu sudah gelap, sudah tidak ada orang manusia. Jadi bahkan aspri saya itu terhitung Agustus sudah tidak ada. Agustus, September, Oktober tidak ada manusia di kantor dewan, apa di kantor wakil bupati. Jadi saya tadi masuk pun ya sama seperti ruangannya masih ada, ruangannya tidak dilakukan. Jadi tidak ada manusia satupun di dalam ruangan itu. Jadi kalau masalah saya punya kunci nggak punya kunci kan nggak masalah Pak, karena saya disumpah janji bukan jadi kunci, saya disumpah janji jadi wakil bupati, bukan operator. Jadi artinya saya datang membawa kunci atau tidak udah nggak penting, yang penting ada orang bukain selama jam kerja. Jam kerja saya tadi sampai minggu ini sampai nggak ada orang sama sekali. Jadi itu keadaan hari ini. Jadi bahkan even worse, lebih buruk daripada hari ketika saya membuat surat terbuka. Waktu itu masih ada aspri kalau tidak salah gitu ya. Tapi atau udah nggak aktif gitu. Tapi sekarang sudah hilang total. Nah terus tiba-tiba saya lihat tadi di tumpukan meja
itu surat undangan yang tiba-tiba setback beberapa bulan yang lalu ada semua lengkap surat undangan-undangan selama ini. Yang mana saya bisa tahu, karena mereka tidak bisa berbicara langsung ke saya. Dan saya juga tidak memasang CCTV di kantor saya karena saya bukan tukang CCTV. Kan bukannya ada aspek yang nanti menyatakan bahwa Pak ada undangan melalui ajudan dan juga kasih tahu. Dan itu pernah berjalan sebelumnya. Waktu 1-2 bulan ketika masih menjadi wakil bupati pada saat itu berjalan secara benar. Dan saat ini memang benar-benar bagaimana mungkin saya bisa tahu. Kalau ada orang datang, terus saya mau gimana bikin kopi sendiri? Oke, bikin kopi ada. Terus saya ketik sendiri laporannya udah tutup itu dan lain-lain gitu. Seperti itu. Oke. Ya. Jadi kondisi dulu lagi-lagi menegaskan forum rapat hari ini tidak beda dengan jalannya Pak Prabowo karena bagi kami DPRD punya aturan dan punya itu sendiri. Di luar itu terima kami sering ngomong ke teman-teman itu hal yang biasa saja dan tidak menanggapi kemudian cara punya mekanisme yang kali ini sudah kita bersama dengan Pak hari ini. Monggo barangkali pengen tadi udah. Mungkin sekian laporan masyarakat wartawan Tribun Cirebon kami Kabupaten Banyumas. Selamat sore dan Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.